program guru penggerak ya saya. Jadi program guru penggerak ini salah satunya adalah mewawancarai pemimpin. Jadi pemimpin di sekolah saya minta beliau dan dalam ini adalah selaku kepala sekolah SMK di Makassar. Saya ingin belajar berguru dari juga berbagi. Yes, karena saya rasa selama ini solusi-solusi kebijakan pemerintah yang dilakukan, saya rasa bisa dikatakan bermanfaat betul kepada Baik, ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan yang sudah ada di dalam Facebook. Izin saya menanyakannya, namun mudah-mudahan ini ditanyakan dengan santai saja Bu Indra ya. Siap. Baik Bu, berbicara mengenai kondisi pengambilan keputusan. Ada pengambilan keputusan yang memang poinnya adalah berhubungan dengan kepentingan yang sama-sama benar. Kepentingan yang sama-sama benar. Jadi saya ingin tanya, apakah permasalahan seperti itu terjadi di sekolah kita atau sekolah lain? Kadang-kadang kalau tidak kerap ya, kadang-kadang kita menemui hal tersebut itu yang cukup menjadi dilema buat saya. Tentu saja karena kalau orang bilang mau makan saja piring sama sendok pasti ada bunyinya seperti itu. Apalagi kami sedang berproses, anak-anak juga sedang berproses untuk menjadi yang lebih baik. Berhubungan dengan permasalahan pengambilan keputusan, ada tidak langkah-langkah yang biasanya ibu lakukan untuk mengambil atau menciptakan solusi atas permasalahan yang timbul atau terjadi di sekolah itu sendiri? Jadi kalau saya, Bu Vivi melihat permasalahannya. Jadi kalau permasalahan itu segera bisa kita atasi, kita ambil keputusan cepat, segera kita lepaskan. Tapi kalau permasalahan itu memang butuh beberapa waktu, beberapa orang untuk saya mintai pendapat, sehingga saya mengambil keputusan yang benar, cepat, benar, tepat, dan tidak mengganggu mereka yang bermasalah. Saya ambil poin yang cepat, benar, dan tepat. Ya, mudah-mudahan dengan poin-poin atau langkah-langkah ini, solusi yang diberikan akan menjadi hal-hal yang luar biasa, membantu begitu ya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Baik Ibu, ingin saya tanyakan juga hal-hal yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pemberian solusi atau pengambilan keputusan. Kira-kira ada di poin yang mana? Ada di langkah yang mana ini? Ini, jadi saya memang melihat permasalahan itu. Kalau permasalahannya itu memang membutuhkan orang membantu saya, maka saya akan mintai pendapat tentang masalah ini. Kemudian dari beberapa itu kemudian banyak, misalnya memberikan informasi ternyata A, maka saya sudah memutuskan bahwa seperti ini mengambil keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil ini minimal itu berdampak baik kepada lingkungan sekolah. Ibu dengan hal yang seperti itu dalam prosesnya, langkah-langkahnya, sehingga menemukan solusi yang solutif. Ada tidak tantangan yang menghadapi saat menuju kepada solusi tersebut? Banyak tantangan, ada beberapa yang saya anggap mereka bisa memberikan informasi kepada saya ini baik ternyata atas dasar kemanusiaan, kadang memang atas dasar kemanusiaan, sehingga kita dipaksa untuk ikut ke arah situ, gitu ya. Tapi ini jadi tantangan buat saya, karena bagi saya setiap permasalahan itu pasti bisa diatasi, apalagi permasalahan itu ada bukan hanya sekarang, gitu ya. Sejak dulu kita memang berkembang di sekolah ini pasti dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian kita tarik garis positif
sehingga menjadi sekolah ini menjadi lebih baik. Berkembangnya sekolah ini juga dari tantangan, dari masukan-masukan mereka, kemudian tantangan itu kita hadapi sehingga semua berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Tentu saya banyak belajar dari apa yang Ibu sebutkan atau jelaskan tadi, bahwasanya memang ada tantangan, tapi harus dijalani begitu Bu ya. Tentunya karena solusi yang kita mohon maaf dari pemimpin nanti yang akan berikan keputusannya memang betul-betul ditunggu oleh orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik Ibu, izin sekali lagi saya ingin bertanya, bagaimana jika dilihat kondisi di sekolah? Pasti ada banyak sekali permasalahan yang timbul. Tidak jarang juga dalam satu hari ada permasalahan-permasalahan saja, begitu. Iya. Atau mungkin ada permasalahan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan dalam detik itu, misalkan seperti itu Bu. Nah, ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana dalam prosesnya? Apakah Ibu membuat semacam jadwal atau tata kala, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan itu ketika permasalahan itu muncul seperti itu Bu? Kalau saya melihat permasalahannya dulu ya, Bu Vivit. Ya. Jadi kalau permasalahannya yang ringan-ringan saja dan harus segera diputuskan ya saya putuskan. Tapi kalau ada permasalahan yang memang butuh waktu, jadi tidak bisa kita putuskan sekarang, tidak bisa. Karena apa? Kita hidup dengan orang yang banyak, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam pendapat, kemudian info ini yang benar yang bagaimana, yang kurang benar yang bagaimana, kan kita harus paham. Nah, memang kemudian saya tata. Misalnya hari ini saya akan menyelesaikan untuk sampai pada semua permasalahan ini selesai, maka yang A ini harus kita selesaikan, maka kita selesaikan hari ini. Kalau masih ada waktu, yang B kita tarik. Kalau tidak ada waktu, kita masih undur sampai besok. Kemudian saya catat Bu Vivi, dari pendapat masing-masing individu itu, info-info itu saya catat. Kemudian saya tarik dari jawaban-jawaban mereka itu, informasi mereka itu, saya tarik ke arah mana ini Disimpulkan arahnya. ya Bu ya. Ya, kemudian saya simpulkan, kemudian saya catat satu-satu di sini. Memang sudah ada catatannya ya Bu ya. Sudah mulai, insya Allah dimanapun saya memimpin, di situ saya buat catatan. Jadi semua permasalahan kemudian saya catat di sini. Semakin banyak, sepertinya semakin banyak masalah, tidak, bukan itu. Tapi kecil, besar, saya catat ini. Maksud saya ini menjadi kontrol saya. Saya sudah melakukan sampai di mana, saya sudah memutuskan apa, kemudian ini bagaimana kalau ini timbul lagi, saya lihat catatan masing-masing teman-teman, bukan bermasalah sebenarnya ya, karena dulu tidak ada yang bermasalah sebenarnya, hanya perlu didampingi itu saja. Baik, luar biasa Ibu. Memang seperti itu pemimpinnya Bu ya, tidak memberikan keputusan atau pernyataan yang bahkan menyakiti begitu. Luar biasa. Jangan. Pemikiran Ibu ini ingin saya contoh juga nanti ya, Iya, mudah-mudahan nanti. Jadi Bu Vivit begini, janganlah karena keputusan itu membuat keluarga kita menjadi sakit, gitu ya. Betul. Kemudian bagaimana caranya kita memutuskan nanti, kita putuskan itu meskipun ini merasa belum diakomodir, tapi sebenarnya kita perhatikan sehingga tidak ada yang kemudian putus asa karena pendapat kita dengan bahasa kita kurang baik, kemudian mereka menjadi mutung, kata orang Jawa, tidak punya semangat dan lain sebagainya. Baik Ibu. Wah, saya ini banyak belajar dari Bu Indra ya. Sama-sama belajar Bu Vivi. Baik Ibu. Dari hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi menuju kepada keputusan yang nantinya menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Ibu, saya ingin tanya, adakah orang atau sesosok mungkin atau mungkin bagian-bagian penting yang Ibu ikut sertakan dalam pengambilan atau proses pengambilan keputusan tersebut Ibu? Selalu di sini tidak bisa, karena sekolah ini bukan milik saya, kita hidup bersama. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya di bengkel, siapa yang harus saya sertakan? Saya mintain pendapat.
Tidak kemudian saya memutuskan sendiri, tidak. Kemudian misalnya permasalahannya ini antara siswa dan siswa yang sudah guru tidak mampu itu. Kemudian saya mulai tarik, ada guru BK, ada wali kelas, ada guru pengajar di situ. Tidak bisa saya putuskan karena saya tidak ikut di dalamnya. Kemudian ada masalah di pembelajaran, maka saya akan sertakan waka kurikulum. Kemudian ada beberapa guru senior yang saya sertakan. Ada permasalahan dimanapun, saya sertakan. Kita punya staff. Jadi staff saya itu ada waka-waka dan ketua program keahlian gitu. Selain ada beberapa guru yang banyak sekali bisa memberikan informasi kepada saya, itu adalah mitra saya, menjadikan sekolah ini lebih maju, berkembang, dan baik. Baik. Tentunya untuk mencapai itu harus ada bonding atau keterikatan begitu Bu ya, agar pastinya harapan dari kepala sekolah sejalan juga dengan harapan dari teman-teman yang lain. Baik Ibu. Itu saja Ibu berhubungan dengan dilema etika. Alhamdulillah sudah selesai. Permasalahan-permasalahan yang Ya. sama-sama benar, Betul. bagaimana caranya untuk memberikan masukan atau keputusan dari seorang pimpinan. Terima kasih banyak Ibu, saya Sama-sama. banyak sekali belajar. Mudah-mudahan nanti bisa saya contoh Ibu pemikirannya dan juga solusi. Bisa berkembang lebih bagus lagi Bu Fit, insya Allah. Amin, Ya. amin. Iya. Mohon doanya juga Ibu. Insya Allah bangga sekali Bu Fit bisa mengikuti prosesnya ini. Iya, proses. Guru penggerak, semoga nanti sukses gitu ya. Kemudian dapat mengembangkan sekolah ini, utamanya harapan saya kepada semua guru penggerak bisa merubah sekolah menjadi lebih bagus. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Yes. Terima kasih banyak Ibu Indra. Sama-sama. Semoga terus sehat, Amin. terus berjalan dengan sangat baik aktivitasnya Amin ya Allah. dan diberikan umur yang panjang. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sukses untuk Bu Assalamualaikum. Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ya. melakukan wawancara terkait program guru penggerak yang saya ikuti. Ya. Diklat tersebut membahas salah satunya mengenai proses pengambilan keputusan dari pimpinan begitu Bapak. Jadi Baik. saya lihat Pak Adi menjadi salah satu waka kesiswaan. Saya rasa benar. juga pengambilan keputusan dari Pak Adi sangat penting menurut saya Bapak. Ya, Izin saya memberikan beberapa pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini sudah termaktub di dalam LMS. Saya izin menanyakannya, mudah-mudahan juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya bisa banyak sekali belajar dari permasalahan atau mungkin pengalaman yang Pak Adi pernah dapatkan begitu Pak. ya, Baik. ya. Baik Pak Adi. Saya ingin tanya pertama ini mengenai pengidentifikasian kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, kira-kiranya dalam mengklasifikasikan hal tersebut, apakah Bapak perlu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan ini adalah termasuk ke dalam dilema etika, kemudian permasalahan yang satunya merupakan bujukan moral begitu, atau seperti apa Pak dalam mencoba untuk mencari solusi atau memberikan keputusan begitu atas permasalahan yang ada? Untuk siswa ini ya berarti. Bisa di segala sektor Bapak. Iya. Kalau saya mungkin cenderung ke siswa ya Bu Fit ya. Jadi kalau misalnya memang terjadi sebuah masalah di siswa, tentunya saya sebagai wakil kesiswaan bekerja sama dengan pihak BK misalnya, saya perlu tentunya mengidentifikasi dulu. Gitu. Jadi biasanya identifikasi itu yang saya lakukan adalah dengan mengkonseling siswanya. Di situ saya bisa menggali informasi dari siswa tentang permasalahan yang terjadi, sehingga siswa melakukan hal yang mungkin terjadi permasalahan itu. Terus langkah yang kedua biasanya lebih jauh lagi, biasanya kami mengidentifikasi dengan mendatangi ke pihak orang tua siswa, ke lingkungan sekitar siswa, dan di situ kami bisa lebih dalam menggali informasi sehingga di dalam mengambil keputusan tadi kami tidak salah langkah. Baik Bapak. Sedikit saya ingin bertanya, jika seandainya permasalahan yang timbul sebenarnya dari dua sisi sama-sama benar, Iya. bagaimana kira-kira Bapak mengambil keputusan dengan hal yang seperti itu Bapak?
Jika hal itu terjadi tentunya lebih ke kebijaksanaan sih. Jadi kita mengambil keputusannya lebih ke kebijakan. Seperti apa kira-kira langkah-langkah begitu Bapak dari yang tadi Bapak sudah sampaikan, kebijakan yang dimunculkan begitu Bapak? Adakah langkah-langkah untuk menuju ke dalam kebijakan tersebut Bapak? Tentunya jikalau setelah teridentifikasi itu terjadi kesalahan itu memang dari dua belah pihak, maksudnya kan dari sekolah dan dari anak itu sendiri ya. Betul. Tentunya yang kami lakukan adalah kami harus mengklarifikasi dari kedua belah pihak itu tentang masalah yang terjadi dan sehingga di situ terjadi pemahaman dari kedua belah pihak. Nah dari situ dari pemahaman yang ada itu tentunya nanti akan kita ambil jalan tengah yang baik bagi satu sisi dan juga tentunya harus baik juga bagi sisi yang lain sehingga kedua belah pihak itu sama-sama menemukan sesuatu yang menyebabkan permasalahan itu terselesaikan dengan baik. Dan tidak ada yang saling dirugikan begitu Bapak? Tidak ada yang saling dirugikan. Baik. Ya, dengan hal-hal atau langkah-langkah yang seperti itu, boleh boleh tahu saya apakah dari yang penjelasan Bapak tadi itu merupakan langkah efektif yang dilakukan agar permasalahan dapat terselesaikan begitu Bapak? Selama ini yang saya rasakan itu sangat efektif, sangat efektif. Jadi jika kita mengambil langkah itu tentunya tidak ada yang dirugikan dalam salah satu pihak. Karena kalau kita terlalu condong ke satu sisi yang lain, maka sisi yang lain akan dirugikan dan di situ biasanya timbul ketidakpuasan. Betul. Kalau timbul ketidakpuasan biasanya di belakangnya akan tidak nyaman. Betul Bapak. Iya. Baik, membicarakan perihal tantangan Bapak ya. Ingin saya tanyakan, pasti dalam mencapai sebuah keputusan yang baik untuk menghasilkan solusi begitu Bapak, pasti menemukan tantangan-tantangan tertentu. Kira-kira Bapak boleh tahu saya kira-kira apa tantangan yang sering sekali Bapak temui atau Bapak rasakan saat menuju kepada proses pengambilan keputusan untuk menghadirkan solusi yang diharapkan gitu Pak? Tantangan tentunya ada ya Bu Vivit ya, tantangannya ada, utamanya tentang kasus-kasus siswa yang melibatkan orang tua. Biasanya pada saat kita sudah dihubungkan dengan aturan yang di sekolah yang sudah dilanggar oleh siswa misalnya, dan kita sudah membicarakan dengan orang tuanya tentang konsekuensinya. Biasanya ada beberapa orang tua yang kadang tidak terima dengan konsekuensi yang sudah dibuat oleh sekolah dan sudah disepakati sebenarnya oleh orang tua sejak anak itu masuk ke sini. Nah itu biasanya butuh proses agar orang tua itu paham tentang konsekuensi yang harus dijalankan anaknya. Baik, karena jelas kalau berhubungan dengan anak-anak pasti ada orang tua yang di belakang gitu Bapak ya. Iya. Baik Bapak, ingin sekali saya bertanya, kemudian mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa saya ambil manfaatnya begitu Bapak. Iya. Dengan permasalahan-permasalahan yang timbul, apakah Bapak membuat semacam tata kala atau jadwal yang dirinci begitu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pengambilan keputusannya, atau Bapak langsung saja menyelesaikan permasalahan di tempat seandainya seperti itu? Bagaimana Pak? Sebenarnya seperti itu tergantung situasinya kalau menurut saya Bu Vivit ya. Kalau memang permasalahan itu bisa saya selesaikan langsung di tempat itu dan saat itu, maka akan kami lakukan. Jika misalnya butuh langkah-langkah lagi karena memang mengharuskan prosesnya seperti itu agar menghasilkan keputusan yang bagus, maka langkah-langkah itu tetap saya laksanakan. Baik, luar biasa. Karena memang harus melihat kondisinya begitu Pak ya. Iya, benar. Kondisi, situasi, apakah mampu diselesaikan waktu itu, maka segera diselesaikan. Baik. Selanjutnya Pak, ingin menanyakan mungkin dalam pengambilan keputusan yang Bapak jalani prosesnya, itu adakah faktor eksternal atau orang-orang yang berpengaruh untuk Bapak ambil juga masukannya begitu Pak dalam nanti proses akhirnya pengambilan keputusan yang diberikan oleh Bapak? Tentunya iya Bu Vivit, tentunya di dalam mengambil keputusan kita juga kadang harus mendengar masukan dari orang lain atau dari pihak yang memang punya kompetensi yang bisa membantu saya untuk keputusan yang bisa saya ambil itu betul-betul tepat sasaran. Tentunya iya bisa. Baik, luar biasa. Saya sebenarnya
belajar banyak dari pembicaraan hari ini. Luar biasa sekali, wawancaranya sangat padat, dan saya rasa saya banyak sekali memiliki poin-poin atau nilai-nilai positif yang Bapak berikan kepada saya. Iya. Bapak, boleh tidak Pak sedikit saja dari pendapat Bapak, proses yang kita lakukan dari wawancara ini, sedikit ada petikan pengalaman yang bisa menjadi kesimpulan begitu Bapak atas keputusan dilema etika yang tadi sudah kita bahas begitu Bapak. Begini, ini pengalaman saya sendiri Bu Pit. Suatu hari saya pada saat yang mengajar, ini tidak apa-apa ya pengalaman mengajar. Boleh, silakan Bapak. Ada salah satu siswa itu yang seringkali pada saat saya mengajar itu tidur. Jadi tidur 1 kali, 2 kali, saya ingatkan. Tapi anak itu sepertinya kurang mengindahkan apa yang saya himbaukan gitu. Kalau saya bukan orang yang mau mencari tahu, mendalami apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu, mungkin saya akan marah. Mungkin saya akan menghukum. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya mencoba untuk menghubungi dari BK-nya untuk mendeteksi seperti sebenarnya apa yang terjadi dengan anak itu, sehingga pada saat setiap dia sekolah tidur. Jadi sama sekali tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, kami mencoba mendalami, mengkonseling anak itu. Saya lanjutkan ke home visit ke rumahnya untuk mengetahui kondisi sebenarnya anak itu seperti apa, di lingkungan keluarganya seperti apa, di lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah, dari situ ternyata saya banyak mendapatkan informasi bahwa anak itu sebenarnya sering membantu orang tuanya untuk bekerja. Dan sampai malam misalnya bekerja sehingga anak itu capek. Nah, dari situ maka apa yang saya lakukan nanti dalam mengambil keputusan akan menjadi benar, karena saya sudah mencari tahu sumber sebenarnya permasalahannya itu di mana, sehingga kebijakan yang saya ambil tidak salah. Jadi kalau saya tidak mau melalui proses seperti itu, maka kebijakan yang saya ambil pastinya salah. Salah satu contoh kecil saja. Baik, jadi intinya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu ya Bapak ya, agar keputusan yang diambil seperti yang tadi Bapak sampaikan tidak memberikan kerugian dari pihak yang satu dan pihak yang lain seperti itu Bapak. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, saya sangat banyak belajar dari Pak Adi. Sama-sama. Dan terima kasih selaku kakak kesiswaan. Saya rasa pengambilan keputusan yang Bapak lakukan betul-betul memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan juga bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kepada para siswa tentunya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.